Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kiai Segar Penjalin. Pada kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan bagaimana berdirinya keluarga persilatan Ki Ageng Pandenelas, khususnya di cabang Kediri, bisa sampai berkembang pada saat ini. Kali ini saya akan mewawancarai atau istilahnya bersilaturahim kepada salah satu senior yang ada di cabang Kediri. Nah, pengen tahu siapa beliaunya? Nah, inilah beliaunya ya, yang dikenal namanya adalah Mas Ismadi Joko Mordono atau biasa kami menyebutnya Joko Solo Jenar. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, diberi sehat, seger waras. Alhamdulillah. Nah, untuk Mas Joko mungkin bisa menceritakan bagaimana dulu ceritanya kok Mas Joko itu bisa datang ke Kediri, terus bisa Pandenelas ini bisa ada di Kediri. Nah, mungkin Pak Joko bisa menceritakan secara singkat bagaimana dulu perjuangan dari Mas Joko. Ini santai mawon nggih. Nggih. Mengenang sejarah perjuangan Pandenelas. Mungkin berawal dari dulu masuk di Pandenelas tahun 93 di Kota Solo, yang kebetulan saya asli Solo dan juga latihan menjadi warga di Solo di bawah asuhan senior saya Pak Salamun. Dan setelah itu saya pengesahan tahun 95 di Solo, lalu berlanjut pindah dari Solo ke Kota Kediri tahun 97. Waktu itu masih sekolah kelas 3 SMA. Karena ada sesuatu hal akhirnya pindah ke Kota Kediri ini. Oh, gitu. Ya. Setelah itu, setelah sekolah 97, lulus tahun 98 karena hanya kelas 3 di Kediri, lalu berinisiatif untuk mencari keluarga kepada mencari saudara yang ada di Kota Kediri. Di tahun 98 saya mulai mendirikan latihan di Kejumulyo ini, dan diikuti dulu masih 2 orang karena sifatnya privat. Setelah itu kita nyambung dengan senior yang ada di Kediri, ternyata sudah ada namanya Pak Haji Panca Sartana yang ada di Perumahan Dermo di daerah Medan. Selanjutnya ya latihan itu berjalan, menambah orang, akhirnya berinisiatif untuk mendaftarkan ke IPSI Kota Kediri. oh berarti dulu keluarga persilatan Ki Ageng Pandenelas di cabang Kediri ini dulu berarti belum melengkapi perizinannya di IPSI berarti. Belum izin secara resmi karena sifatnya latihannya masih ya belum terdaftar di latihannya masih tersembunyi mungkin gitu di daerah Mecan, daerah Bagol. Karena setelah mulai banyak yang mengikuti, saya mencoba untuk izin resmi di polisi, di juga secara organisasi. Berarti untuk proses pengurusan perizinan ke IPSI dulu itu panjenengan usia berapa itu Mas Joko? Dulu lulus sekolah sekitar tahun 98 ya, usia 19-an tahun dulu. Ya begitu proses. Berarti dalam usia muda 19 tahun itu panjenengan istilahnya nekat dan memberanikan diri untuk memproses perizinan ke IPSI berarti ya? Iya, dulu karena cintanya dengan Pandenelas biar berkembang di Kediri dan juga mematuhi aturan yang ada di Kota Kediri, istilahnya di
secara administrasi saya beranikan diri untuk izin. Ya, ya. Nah, mungkin di dalam panjenengan proses apa ya istilahnya mensiarkan ajaran perguruan di Pandanalas ini, mungkin ada cerita menarik atau pengalaman yang menarik di saat panjenengan mensiarkan ajaran perguruan di cabang Kediri nih Pak Joko. Yang jelas dulu waktu izin pertama itu masih kecil, naiknya sepeda unta itu, sama dulu namanya Imam. Saya ingat warga pertama saya di sini. Misalnya kalau di kantor polisi dulu responnya juga namanya anak kecil, nanti siapa yang tanggung jawab? Siapa nanti kalau ada apa-apa ya saya bilang, ya tanggung jawab saya. Ya nanti kalau ada apa-apa ya saya pokoknya panik, nekat. Istilahnya apa ya? Istilahnya meremehkan anak yang masih kecil ibaratnya gitu. Mungkin namanya Pak Polisi mungkin mengkhawatirkan, ya juga baik niatnya. Ya. Kalau kita cilik direkne latihan kok enek apa-apa terus sapa sing tanggung jawab, Pak? Karena ya itu tadi dengan keyakinan aku Pak tanggung jawab, sapa meneh Pak Cahyo. Iya. Tapi ya ternyata alhamdulillah dari polisi diizini, dari ya Koramil diizini, lalu saya daftaran ke FC di Kota Madia. Dulu kantornya di Kota Madia. Oh ya, ada kisah sebelumnya dapat izin itu dulu ya juga terbantu oleh Pak dulu dan ramai waktu itu namanya Kapten Budi, kalau sudah lama sekali. Dia sebagai penanggung jawab, belum kenal ya, kenal pertama saya cerita tentang ajaran Pandanalas, selakunya orang Pandanalas, ternyata beliau respon dengan apa yang saya sampaikan dan beliaunya berkenan menjadi penanggung jawab tempat kita sebagai penanggung jawab, bahwa beliau istilahnya kalau ada apa-apa beliau oke, kalau sekarang DKK. Oh, gitu. Dari setelah memiliki perizinan di IPSI Kota Kediri, mungkin dari situ apa ya lebih mudah Pak Joko ya, lebih mudah dalam mengembangkan perguruan di Kota Kediri ini ya khususnya Pak. Jelas, karena sudah izin akhirnya kan resmi, kita juga bisa nanti mendirikan pemikiran saya. Akhirnya kan saya enggak ya, mungkin ini nanti akan hanya di Jomo ya, ini kan akan berkembang di tempat-tempat lain. Tentunya dengan izin itu, izin resmi, kita akan mudah mendapatkan izin tempat, karena izin tempat di tempat-tempat yang lain. Oh, itu ya. Karena di Pandanalas ini kan ada yang namanya pemuda. Nah, kan banyak pemudanya di Pandanalas ini. Nah, mungkin ada pesan atau motivasi untuk para pemuda yang ada di Pandanalas, khususnya di seluruh Kota Kediri ini, atau mungkin secara luasnya di seluruh Indonesia, dari Pak Joko apa pesannya? Yang tentunya apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, Bapak Sesepuh, tentang tujuan, tentang laku, benar-benar di dalam. Karena itu adalah bagi saya itu, kalau sekarang apa namanya, Google Map. Google Map itu alamat yang harus kita tuju, seperti mempersiapkan diri dalam perjalanan terakhir, menjadi tangan-tangan penyelamat, dan juga laku yang disebutkan sebagai poso dan teman-teman. Nah, tentunya ini tafsirnya banyak, karena setiap siswa, setiap warga bisa menafsirkan dengan versinya. Tapi yang jelas bagi saya, pengalaman dalam dia menjalankan ajaran ini bagaimana. Dan setiap orang nanti dalam pengalamannya kan beda-beda. Ya, memiliki pengalaman masing-masing. Ya, tentang ya kalau tafsir nanti saya menafsirkan tentang ajaran, nanti akan terjadi, karena setiap manusia mempunyai pengalaman hidupnya masing-masing dengan menjalankan lakunya. Dan juga terus bergerak sesuai sekarang beliau Bapak sudah menyampaikan, terus bergerak bersinergi antara senior junior untuk
sama-sama mengembangkan dan juga menjaga nama baik perguruan. Ya ini yang penting, karena sekarang baru disorot luar biasa para pesilat Ya. dengan Al-Quran. Karena saya yakin di setiap perguruan tidak ada kurikulum untuk harus tahu, nggak ada. Betul. Nggak ada, ini karena itu oknum kok oke ya nggak tahu. Tapi yang jelas kita jaga persatuan, kita jaga keluarga kita untuk saling mengingatkan keamanannya di mana ya. Oh ya. Terjaga lah keamanan. Apalagi ini kan juga tahun-tahun politik ya Pak Joko ya. Jadi kita harus juga selalu waspada dan selalu menjaga. Ya ini harus juga pintar-pintar, jangan sampai organisasi kita terbawa oleh arus. Oh ya. Salah mendukung salah satu mungkin partai, salah satu istilahnya calon satu artinya menimbulkan perbedaan. Jelas secara individu kita harus berpolitik. Silakan pilih siapa saja, tapi secara organisasi kita tetap harus menjaga, jangan sampai organisasi kita terbawa oleh Ya. hal yang niatnya untuk memecah belah. Nah, itu tadi sahabat-sahabat semuanya, sahabat keluarga persilatan Ki Ageng Panjanelas dimanapun berada, itu tadi sedikit sejarah atau cerita bagaimana keluarga persilatan Ki Ageng Panjanelas yang ada di cabang Kediri ini bisa berkembang sampai saat ini ya. Terima kasih untuk Pak Joko atau Mas Joko Solo Jenar ya, terima kasih atas cerita dan motivasinya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita keluarga persilatan Ki Ageng Panjanelas selalu diberikan kemudahan jalan dalam menjalankan syiar perguruan dimanapun kita berada. Mungkin itu saja dulu dulur-dulur semuanya. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf mungkin ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.